NKRI harga mati, Mandalika harga diri. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih bersama Endri Atasiki. Dan di malam hari ini kita seperti biasa akan melihat capaian progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika dari pagi tadi hingga sore ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi ya. Dan jangan lupa bantu saya untuk subscribe, like, dan komen. Bagi sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Baik, terima kasih. Kita lanjut sahabat untuk melintas, dan kita berada di penghujung trek lurus sepanjang 700 meter. Tepatnya kita di sini masih ada di tunnel yang pertama, di mana tunnel ini dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara untuk area curb di sebelah kiri ujung trek lurus di sini hingga ke tikungan yang pertama masih belum ada pengerjaan seperti yang kita lihat. Maksudnya masih belum dilakukan pengerjaan kembali setelah kemarin ada pembongkaran di bagian area curb. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang pertama sudah beres. Kemudian di antara run off dengan trackline juga di sebelah kiri sampai ke tikungan yang kedua sudah beres. Sementara yang kita saksikan di depan adalah proses pengangkatan material-material sisa pemotongan yang berada di sebelah kanan ya. Dan sudah terlihat kosong di sini, hanya tinggal melakukan penempatan bagi sting atau cetakan untuk pengecoran ya, dan baru nanti akan dilakukan pengecoran. Sementara untuk tikungan yang ketiga di sana di sebelah depan masih terlihat kosong dan masih dalam tahap persiapan untuk pembuatan atau pengecoran area curb. Sementara di sini juga sama tikungan yang keempat sahabat, masih belum dilakukan pengecoran seperti 3-4 hari ke belakang. Dan untuk long lap penalty di sini sudah dilakukan pengecoran. Dan kita sekarang menuju ke tikungan yang kelima, di mana tikungan yang kelima berbelok ke arah kanan. Dan di tikungan yang kelima di sebelah kanan di sini sudah dilakukan pengerjaan, yaitu pengecoran. Sementara di sebelah kiri di sini masih dilakukan pemadatan, tepatnya di sebelah kiri trackline atau run off di sini ya. Dan kemudian untuk area yang atau lintasan yang akan menghubungkan dengan jalan yang berada di sebelah kiri tikungan yang kelima ini sudah dilakukan pengaspalan. Sementara dari tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh di sini masih belum ada pengerjaan maksud saya. Kemudian untuk penyambungan di sini pun masih belum tersambung, namun sepertinya sudah persiapan untuk dilakukan pengerjaan. Dan di sebelah kanannya sudah putih kita lihat untuk pengecoran. Kemudian tikungan yang ke-8 masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Namun untuk area curb di sebelah kanan trackline di tikungan yang ke-9 di sini sudah mulai dilakukan pengecoran. Bahkan kita lihat di sini sudah hampir setengahnya lebih ya, setengahnya kurang lebih sudah dilakukan pengecoran. Dan kita lihat di sebelah kiri dan kanan pengecoran ditutup dulu
karena sebagai pengaman takutnya nanti trek yang sudah dilakukan pengaspalan itu rusak, baik run off maupun track lane atau trek yang utama. Sementara untuk sebelah kiri sudah selesai hingga tikungan yang ke-10. Dan untuk rumput di sini hampir warnanya sudah hampir sama ya. Jadi beberapa bulan lagi ke depan warnanya tidak akan belang seperti ini. Kenapa warnanya bisa berbeda? Karena penanamannya atau waktu penanamannya pun tidak bersamaan. Jadi berselang beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Kemudian yang di tikungan yang ke-10 di sini sahabat bisa kita saksikan untuk tiang Pertamina di sini ya, sebagai sponsor sudah berdiri sebagian dan nanti akan membentang panjang memotong ujung atau pojokan bukit di sini, dan bisa sahabat perhatikan. Nah, seperti ini, dan nantinya akan menghadap pas ke pojokan di sebelah kanan kita di sini. Jadi untuk penempatan tiangnya sudah berdiri 2 tiang ya, 2 tempat 4 tiang, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih ada 6 pondasi lagi yang masih belum dipasang tiang dan nanti akan menyusul. Sementara kita akan melintas di atas bukit atau di puncak bukit tikungan 9, 10 dan 11, di mana di sini sudah dilakukan pembuatan atau pembentukan badan jalan menuju ke puncak bukit. Dan sepertinya disinilah nanti akan dibangun grandstand atau tribun untuk para penonton, namun sepertinya tribunnya tanpa tempat duduk ya. Sementara yang kita saksikan di sini untuk tikungan yang ke-12 masih belum ada pengerjaan. Kemudian di area klubnya juga di sini sahabat masih kosong. Masih belum ada pengerjaan hingga di tikungan yang ke-13 di depan. Kemudian di tikungan yang ke-13 juga di depan untuk di sebelah kirinya masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan ini nantinya sama akan dicor ya. Untuk sebelah kiri tikungan ke-13 sudah kita lihat di sana masih kosong. Dan sudah ada garis-garis putih, itu menandakan bahwa untuk batas pemotongan ya. Dan kemudian tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sebelah kanan track lane masih belum dilakukan pengecoran. Halnya sama seperti 3-4 hari ke belakang. Kemudian ini yang sudah dilakukan pengecoran hingga di tikungan yang ke-15. Namun kemarin di tikungan yang ke-15 tepatnya di sebelah kanan track lane ya, sudah dilakukan pengecoran. Kita lihat, namun belum full semua. Untuk area klubnya masih belum. Sementara di samping kiri tikungan ke-15 ini adalah jalan yang menuju ke luar sirkuit, dan bisa juga dari luar sirkuit menuju ke tikungan yang ke-15. Dan di sini gerbangnya di belakang sahabat, sepertinya untuk selesainya jalan ini menuju sirkuit tidak akan lama lagi akan selesai karena dikerjakan tiap hari tanpa henti. Dan ini tikungan ke-16 menuju tikungan yang ke-17, di mana untuk area gravel bednya di sini masih belum terlihat begitu rapih ya, dan masih dalam tahap perapihan. Sementara untuk penempatan konkrit barrier bisa sahabat saksikan untuk di seluruh lintasan outer line inner line sepertinya udah hampir selesai ya. Hanya tinggal menyisakan beberapa titik lagi yang belum dilakukan penempatan konkrit barrier, dan ada yang sudah ditempatkan namun belum dilakukan pemasangan kawat atau juga pagarnya. Dan inilah sahabat tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri dan langsung menyentuh ke trek lurus sepanjang 700 meter.
di mana sisi kiri dan sisi kanan di sini masih belum dilakukan pengerjaan untuk pengecoran. Dan inilah trek lurus di mana nantinya start ringgitnya, kemudian juga garis start dan garis finish berada di trek lurus ini, sehingga para rider akan memulai dan mengakhiri balapan di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Baik sahabat, demikianlah untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan sahabat bisa menambah informasinya, walaupun mungkin informasinya masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan atau kekeliruan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi para pekerja yang masih melakukan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Selamat berjumpa kembali di esok hari. Tentunya kita akan update setiap hari untuk melihat hasil capaian atau proses pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I should stay or be alone,